juga dengan zat hijau daun merupakan pigmen yang dimiliki oleh organisme dan menjadi salah satu molekul berperan utama dalam fotosintesis. Klorofil memberikan warna hijau pada daun, tumbuhan hijau, dan alga hijau, tetapi juga dimiliki oleh berbagai alga lainnya dan berbagai kelompok bakteri fotosintetik. Klorofil terletak di sel-sel tanaman yang disebut dengan kloroplas. Kloroplas merupakan sel-sel khusus yang terletak di kompartemen membran tilakoid. Klorofil berperan dalam menyerap energi cahaya matahari dalam proses reaksi terang untuk memecah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Yang kedua yaitu menuntun energi agar terdapat ATP yang berkumpul di kloroplas. Yang ketiga, menjaga kloroplas agar tidak terjadinya degenerasi, yaitu sebagai mediator pemindahan elektron dalam proses transmisi elektron pada reaksi kimia di daun. Sifat fisika klorofil adalah menerima dan atau memantulkan cahaya dengan gelombang yang berlainan atau berpendar. Klorofil banyak menyerap sinar dengan panjang gelombang antara 400 sampai dengan 700 nanometer, terutama sinar merah dan biru. Selanjutnya yaitu sifat kimia klorofil. Yang pertama, tidak larut dalam air, melainkan larut dalam pelarut organik yang lebih polar seperti etanol dan kloroform. Yang kedua, inti Mg bergeser oleh dua atom H dalam keadaan asam sehingga membentuk suatu persenyawaan yang disebut thiofitin yang berwarna coklat. Yang pertama itu adalah klorofil. Klorofil ini merupakan kandungan yang menyebabkan warna hijau pada tanaman. Pada membran tikaloidnya terdiri dua jenis klorofil hijau, yaitu klorofil A dan klorofil B. Klorofil A mampu menyerap spektrum cahaya merah, ungu, dan biru dalam proses fotosintesis. Sedangkan klorofil B mampu menyerap cahaya jingga dan biru serta memantulkan cahaya hijau dan kuning dalam proses fotosintesis. Adapun tiga fungsi utama dari klorofil yaitu yang pertama adalah memanfaatkan energi matahari, yang kedua memicu fiksasi CO2 menjadi karbohidrat, yang ketiga menyediakan dasar energetik bagi ekosistem secara keseluruhan. Jenis pigmen yang kedua yaitu antosianin yang merupakan pigmen yang memberikan warna pada bunga, buah, dan daun tumbuhan hijau. Selain itu, antosianin ini juga merupakan pigmen fotosintesis yang ditemukan oleh banyak tanaman, alga, dan juga bakteri. Antosianin ini bertanggung jawab memberikan warna merah, biru, dan ungu pada buah-buahan sayuran. Jenis pigmen yang ketiga yaitu karotenoid. Karotenoid ini dibagi menjadi dua, yaitu karoten dan xanthofil. Karoten ini adalah pigmen yang menyebabkan warna oranye, sedangkan xanthofil ini adalah pigmen yang menyebabkan warna kuning. Adapun fungsi dari karotenoid yaitu mampu menyerap energi cahaya untuk digunakan dalam proses fotosintesis dan juga bisa melindungi klorofil dari kerusakan akibat cahaya matahari. Jenis-jenis klorofil. Yang pertama adalah klorofil A. Klorofil A merupakan suatu senyawa kompleks antara magnesium dengan porfirin yang di dalamnya mengandung cincin siklopentanon dengan rumus kimia C55H72O5N4Mg. Baiklah, yang kedua ada klorofil B. Klorofil B merupakan susunan dari klorofil yang kedua letaknya berada pada tumbuhan yang berwarna hijau dengan rumus kimia C55H70O6N4Mg. Lalu kemudian ada klorofil C yang biasanya terdapat pada tumbuhan ganggang coklat atau Phaeobita. Kemudian yang terakhir ada klorofil D yang biasanya terdapat pada ganggang merah atau Rhodophyta. Macam-macam klorofil tersebut dia menghasilkan warna yang berbeda-beda. Misalnya pada klorofil A itu menghasilkan warna hijau biru. Lalu klorofil B menghasilkan warna hijau kekuningan dan klorofil C menghasilkan warna hijau coklat serta klorofil D bisa menghasilkan warna hijau merah. Faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Yang pertama yaitu faktor pembawaan atau faktor gen, di mana apabila tidak ada gen yang mendukung dalam pembentukan klorofil, maka daun akan berubah menjadi albino. Yang kedua yaitu cahaya. Cahaya diperlukan di mana apabila suatu tumbuhan kekurangan cahaya, maka daun akan berubah menjadi kekuningan yang menunjukkan suatu gejala klorosis. Yang selanjutnya itu oksigen. Pada tanaman yang dihasilkan pada keadaan gelap, apabila tidak ada oksigen maka tidak terbentuknya suatu klorofil. Selanjutnya itu karbohidrat. Nah, karbohidrat di sini berhubungan dengan pertumbuhan. Apabila suatu tumbuhan kekurangan karbohidrat, maka daun-daun tersebut tidak mampu untuk menghasilkan klorofil. Yang selanjutnya yaitu unsur nitrogen, magnesium, dan besi merupakan satu unsur yang wajib ada dalam pembentukan klorofil. Apabila salah satunya kekurangan, maka akan menunjukkan gejala klorosis. Dan selanjutnya yaitu air. Nah, air di sini berhubungan dengan
Apabila tanaman tersebut kekurangan air, maka akan terjadi disintegrasi dari klorofil yang sering terjadi pada musim kering. Dan terakhir yaitu temperatur. Temperatur di sini antara 30-40 derajat Celcius merupakan temperatur yang cocok dalam pembentukan klorofil pada kebanyakan tanaman. Teknik deteksi klorofil secara kualitatif dan kuantitatif, yaitu menggunakan spektrofotometri. Lebih lanjut mengenai spektrofotometri ini akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Prinsipnya, secara kuantitatif, jumlah energi yang dapat diserap oleh zat itu identik dengan jumlah zat yang ada pada larutan tersebut. Sedangkan secara kualitatif, panjang gelombang di mana energi dapat diserap akan menunjukkan jenis zat tersebut. Dari pengukuran menggunakan alat spektrofotometer ini akan didapatkan nilai absorbansinya. Dari nilai absorbansi ini dapat dihitung kadar klorofil pada daun. Besar kecilnya nilai absorbansi menunjukkan banyak sedikitnya klorofil pada daun, yaitu dengan memasukkannya ke dalam rumus Wintermans of the moths. Jadi, semakin tinggi nilai absorbansinya, maka semakin banyak pula kadar klorofil pada daun. Spektrofotometri merupakan suatu metode pengukuran penyerapan energi cahaya sebagai fungsi dari radiasi dan pada panjang gelombang tertentu. Alat yang digunakan untuk mengukurnya disebut dengan spektrofotometer. Alat ini juga dibagi beberapa jenis, diantaranya yaitu ultraviolet, kemudian visible, ultraviolet visible, dan infrared. Untuk jenis ultraviolet visible ini dapat digunakan untuk mengukur data secara kualitatif maupun kuantitatif.